Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana dimaklumi bahwa Quran suci itu adalah mukjizat terbesar sepanjang zaman. Kemukjizatannya antara lain terkandung di dalam namanya yang mengandung banyak arti dan penurunan. Quran suci yang disebut juga sebagai Al-Furqan menurut ayat 2. Saya ulangi, menurut surat Al-Baqarah surat 2 ayat 185 ini disebutkan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Ramadan ialah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai pimpinan bagi manusia dan tanda bukti yang terang tentang pimpinan dan pemisah. Di atas ayat di atas diturunkan dalam bulan Ramadan pada suatu hari yang disebut sebagai Yaumul Furqan, yaitu hari pemisah, yakni hari bertemunya dua pasukan. Hari pemisah yang merupakan mukjizat itu disebut sebagai Lailatul Qadar atau malam yang agung, yakni suatu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Allah menyatakan di dalam surat 97 ayatnya 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami menurunkan itu pada malam nan agung. Dan apakah yang membuat engkau tahu apakah malam nan agung itu? Malam nan agung itu lebih baik daripada 1000 bulan. Malaikat dan roh turun pada malam yang agung itu untuk atau dengan izin Tuhan mereka untuk segala urusan. Damai malam nan agung itu sampai terbitnya fajar. Ungkapan Lailatul Qadar itu sebenarnya mengandung makna yang amat dalam dan luas. Akan tetapi di sini hanya akan dibicarakan yang berkaitan dengan turunnya Al-Quran saja, yakni turunnya Al-Quran yang pertama kali. Riwayat singkat turunnya Al-Quran yang pertama kali tersebut sebagai berikut. Pada waktu Nabi suci Muhammad SAW sedang dalam keasyikan tahannut di Gua Hira pada hari yang ke-17 bulan Ramadan dalam tahun 610 Masehi, di malam nan sunyi dan bening datanglah malaikat Jibril dan berkata, "Iqra." Yang dijawab oleh Nabi suci Muhammad SAW, "Ma'ana biqori'in." Jibril merangkul rapat-rapat Nabi suci lalu melepaskan dan sekali lagi memerintahkan Iqra, yang juga dijawab oleh Nabi, "Ma'ana biqori'in." Sekali lagi Nabi suci dirangkul oleh malaikat Jibril lalu dilepas lagi. Jibril menyampaikan wahyu. Demikian bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram,
alladzi alama bil qalam allamal insana malam ya'lam, yang artinya bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu adalah yang maha paling murah hati, yang mengajarkan menulis kepada manusia dengan pena, yang mengajar manusia apa yang dia tidak tahu. Biasanya kata Iqra diterjemahkan dengan bacalah, seperti di atas itu. Dan kalimat ma'ana biqori'in diterjemahkan sebagai aku tidak dapat membaca. Arti ini tidak salah, tetapi masih ada arti yang lain. Apakah Jibril tidak tahu bahwa Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang ummi yang tidak pandai membaca dan menulis? Untuk itu perlu diketahui apakah arti kata Iqra itu selengkapnya. Kata Iqra berasal dari akar kata qoro'a, yang menurut Kamus Al-Munawir artinya yang nomor 1 adalah membaca, yang kedua adalah menyampaikan, yang ketiga adalah mengumpulkan, yang keempat adalah mengandung, yang kelima adalah melahirkan, dan yang keenam adalah suci. Jadi kata Iqra dapat diterjemahkan menjadi bacalah, mungkin mempunyai arti juga sampaikanlah, dan punya arti lagi kumpulkanlah, atau memiliki arti yang lain yaitu kandunglah dan lahirkanlah, atau sucikanlah. Dan kalimat ma'ana biqori'in dapat diterjemahkan saya tidak dapat membaca, atau saya tidak dapat menyampaikannya, dan seterusnya seperti tadi arti-arti yang lain itu. Kata Iqra dapat ditafsirkan menjadi Quran. Quran diindonesiakan menjadi Al-Quran, atau Quran suci adalah nama diri dari kitab suci agama Islam. Maka tidak perlu diterjemahkan lagi. Di dalam nama Al-Quran mengandung arti yang amat dalam, yakni yang nomor 1 adalah kisah yang seharusnya dibaca. Maaf, saya ulangi, kitab yang seharusnya dibaca. Yang kedua, kitab yang risalahnya harus disampaikan kepada sekalian bangsa di dunia. Yang ketiga, kitab yang mengumpulkan semua bangsa atau yang menghimpun semua kebaikan dan kebenaran, baik yang pernah diajarkan oleh para nabi yang terdahulu dan para pakar zaman dahulu, maupun yang akan diajarkan oleh para nabi atau oleh Nabi Muhammad SAW dan para pakar di masa yang akan datang. Yang keempat juga kitab yang mengandung nubuat dan yang tergenapi atau dilahirkan pada waktunya. Yang kelima, kitab yang menyucikan umat manusia dari dosa. Dengan demikian teranglah bahwa di dalam nama Al-Quran itu mengandung mukjizat yang tidak tertandingi oleh siapapun untuk sepanjang zaman, sebagaimana dinyatakan di dalam tantangan kitab suci Al-Quran itu sendiri, yakni surat Al-Baqarah ayat 23, kemudian surat 10 ayat 38, surat 11 ayat 13, surat 17 ayat 88, dan surat 52 ayat 33 dan 34. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.